Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan, menyimpan sisi kelam yang tak terlihat di balik keramahan warganya dan gemerlap pariwisata. Salah satu fenomena sosial yang mencoreng wajah kota ini adalah kelitih. Aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja yang kerap berujung pada luka bahkan kematian. Awalnya, istilah kelitih memiliki makna yang netral, yaitu kegiatan jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas atau nongkrong bersama teman. Namun, dalam 1 dekade terakhir, istilah ini mengalami pergeseran makna yang drastis. Kini kelitih identik dengan tindak kriminal seperti penyerangan terhadap pengguna jalan yang tak bersalah, seringkali dilakukan menggunakan senjata tajam. Fenomena kelitih bukan hanya sekedar kenakalan remaja. Nama saya Pace, biasa dipanggil Pace. Menurut saya itu kelitih itu sebenarnya orang, memang ada orang cekcok, tapi mungkin kadang salah sasaran atau ini aja sih, soalnya kan kadang antar dua kubu kan biasanya gitu, tapi ternyata malah yang diserang bukan kubu yang dituju juga sih. Itu aja sih. Contoh bentuk kelitih itu sebenarnya mungkin karena ada persisian itu, terus mereka pada nyari kan, nyari yang dimaksud random itu dia nggak janjian, tapi memang nyerang mendadak aja. Bukan, pasti tetap ada ininya, ada perkaranya, maksudnya ada pemicunya, nggak yang serandom itu sih kalau menurut saya. Kalau waktu itu saya kebetulan baru nongkrong di pinggir jalan di angkringan di dekat rumah saya. Nah, kebetulan itu ada 2 SMP lah, anak remaja SMP. Kebetulan mereka janjian tawuran di depan jalan yang saya buat nongkrong. Nah, di situ kebetulan saya sama teman-teman saya baru nongkrong, malah di situ kita amanin lah ya, sambil kita interogasi sedikit gitu sih, enggak yang, tapi memang itu udah janjian, enggak yang random. Terus terang dulu hampir pernah, tapi saya mutusin nggak ikut sih, karena soalnya ternyata memang kalau ikut geng tuh nggak ada untungnya. Soalnya itu tadi kita nyerangnya, misalkan saya ikut geng sekolah nih, kita ngatasnamain sekolah, tapi nanti yang sekolah pun nggak diuntungin dari itu, jadi nggak ada yang untung sebenarnya. Mungkin karena lingkungan aja sih ya, karena memang lingkungan di tempat saya tinggal memang banyak yang ikut di organisasi seperti itu. Menurutku itu dia cuman ini sih, cari popularitas aja sih, karena kan lewat kayak gitu bisa kadang ada orang, oh ini orang ini habis ini ya, yang bikin terkenal kan gitu kan biasanya. Kalau muter aku pernah, tapi kalau aku waktu itu muter itu karena tujuan yang jelas, nggak yang nyerang serandom orang itu. Ya, salah satunya untuk balas dendam, terus sama memang karena rival lama, sama ya mungkin karena dari kakak-kakak sebelumnya kan sudah. Kadang ya pasti kalau muter pasti berkelompok sih, nggak mungkin sendiri. Ya Pak, nggak mungkin satu orang, kecuali memang masalah pribadi. Tergantung masalahnya sih, sama orang mana biasanya. Kalau misalnya sama contoh orang, misal kita contoh di daerah Sleman, ya kita langsung ke sana sih. Sangat menyesal sih, karena ya ini sih kalau menurutku nggak ada untungnya sih, cuman capek aja, nggak profit lah buat saya. Aku pilih yang jalan yang nggak inilah, yang nggak harus pakai kekerasan gitu segala macam.
kalau pesan-pesannya mending nggak usah ikut dari awal daripada malah nanti di umur kerja kayak umur sekarang 20-an 30-an itu nanti kita susah juga cari kerja karena harus cari SKCK kan susah juga kan. Sekarang kalau udah masuk udah itu aja sih. Nama saya Rian, saya asal dari Pekalongan, saya di sini itu sebagai mahasiswa. Sebenarnya saya itu udah dengar isu keliti Mas dari tahun 21-22 gitu. Bahkan sebelum saya ke sini juga pernah melihat orang kayak lagi tawuran gitu di daerah Jakal bawah dekatnya Pasar Kolombo. Nah itu saya posisi lagi nggak sadar pertama, terus kalau aku lihat ke kiri itu ada orang tawuran, ada yang megang celurit gitu, jadi ada rasa takut. Bahkan pun aku udah berpikir kayak aku turun langsung buka helm langsung nyerang orangnya kalau si orangnya itu nyerang aku gitu. Tapi untungnya nggak nyerang aku, cuman ya mungkin konflik antar kelompok ya Mas, karena anak remaja gitu kan, anak SMP SMA. Tapi pernah dengar cerita dari kawan-kawan ada yang kena kelitip, punggungnya itu disabet sama celurit dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya ada kalau itu kejadian beneran di aku. Jadi kalau nggak kejadian atau nggak ceritain tentang itu gitu, sejauh ini aman, itu nggak ada rasa takut. Dan kalau lewat jalan yang sepi, termasuk di kayak Bandul yang pelosok banget gitu, pasti ada rasa takutnya. Terus menurut saya pribadi, keliti ini cukup mengkhawatirkan, walaupun Pak Polisi, TNI, aparat itu udah berupaya sebaik mungkin, tapi tetap disayangkan sih, walaupun berusaha sekeras apapun tetap ada kritik di kota Jogja itu. Kalau menurut saya pribadi ini bentuk terhadap penakalan anak remaja, anak SMP SMA gitu yang ingin cari jati diri, tapi caranya itu yang salah sih Mas, yang dia itu nyabet orang sampai meninggal gitu biar diakuin di kelompoknya, dan itu cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat sekitar. Kan pun ada orang yang mau cari nafkah pagi-pagi pun sehabis subuh itu kena targetnya keliti, dan tersangkanya itu enggak pikir kalau ini tuh mau cari nafkah Mas, bukan mau main doang, habis main apa habis ya main-main gitulah, tapi ya dia tuh mau cari nafkah tapi kok disabet sama tersangka keliti itu kan ya kasihan itu Mas kata. Kalau mendengar berita di daerah A, B, C, D ada keliti, saya tetap was-was sih Mas. Tapi kalau takut banget gitu, enggak. Soalnya kalau saya takut banget nanti takutnya kejadian gitu. Kayak hukum alam aja gitu. Menurut saya cari jadi diri nggak harus menikam orang, nggak harus menculik orang. Cukup main sama teman pulang malam, merokok apa mabuk apa main cewek gitu, itu udah cukup menurut saya gitu. Kenalin, nama aku Ravanita, biasanya dipanggil Anita. Oh. Meresahkan sih, nggak bisa berkata-kata, intinya meresahkan. Jujur takut sih, apalagi kalau pulang malam gitu sendiri, itu kadang was-was, selalu lihat spion, takut kalau ada yang ngikutin. Pernah sekali waktu itu pulang kerja sekitar jam 2:30 apa ya, itu di daerah Janti itu baru di lampu merah, tiba-tiba ada orang yang di samping gitu kayak ngete gitu, tau gak sih, kayak gini, kayak motong gitu. Kan itu di lampu merah tuh, dia tuh ngeliatin pertamanya sambil senyum-senyum, ngeliatin dari atas bawah. Aku pikir apa gitu kan, terus habis itu masih merah tapi dia nerobos. Aku kira ya udah dia lurus-lurus aja, ternyata enggak, dia nungguin sambil ngeliatin sambil senyum-senyum gitu. Terus habis itu diikutin terus sambil senyum gitu. Terus dia pakai jalur lambat, aku pakai jalur cepat. Nah habis itu nggak tahu sih, udah panik duluan jadi kayak ya sampai rumah. Tapi jujur takut sih.
harus ada ini sih kayak apa ya, edukasi buat anak-anak remaja. Kan kayak biasanya orang-orang pelaku kayak gitu tuh dari SMP, SMA gitu kan. Kayak di situ harus ada ini sih apa namanya, edukasi gitu. Kasih tahu juga untuk efek jerahnya, maksudnya kayak hukumannya gitu loh, ntar ke depannya gimana. Jangan ikut-ikutan sih, karena itu nanti berurusannya sama hukum, nanti ke depannya juga dia bakal sulit dipercaya oleh masyarakat, terus habis itu mungkin ada jejaknya juga, nanti dia jadi susah buat cari kerja. Ia mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, mulai dari krisis identitas, lemahnya kontrol sosial, kurangnya ruang ekspresi bagi anak muda, hingga sistem pendidikan dan keluarga yang kurang mampu mengantisipasi gejolak emosi remaja. Tidak sedikit pelaku yang ternyata adalah pelajar aktif, bahkan berasal dari sekolah yang dikenal baik. Kekerasan ini sering terjadi di malam hari, di jalanan sepi, atau bahkan di jalur utama kota.